Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kamar Sehat, ruang diskusi kesehatan Anda. Saya Dr. Baskoro. Dan hari ini kita akan membahas sebuah protokol sederhana yang berpotensi mengubah kualitas hidup Anda secara drastis. Tahukah data riset menunjukkan bahwa orang-orang yang mencapai usia 100 tahun itu memiliki satu fondasi utama yang sama. Mereka memegang teguh ritual pagi yang sakral. Dan hari ini, saya, Dr. Baskoro, akan memaparkan detail rahasia ini untuk Anda. Bayangkan skenario ini. Anda bangun tidur dengan energi yang stabil. Badan terasa enteng. Pikiran fokus dan semangat yang kembali menyala seolah Anda berusia 20 tahun lagi. Ini bukan sekadar angan-angan. Ini adalah realitas yang dialami oleh ribuan lansia tangguh di seluruh penjuru dunia yang secara konsisten menerapkan kebiasaan pagi yang terstruktur dan teruji ini. Sebelum kita selami lebih dalam, saya mohon dukungan Anda, subscribe channel ini. Nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan ilmu-ilmu kesehatan terbaru kita. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar dari kota mana Anda menyimak. Saya ingin tahu, jangkauan Kamar Sehat sudah sampai ke daerah mana saja. Mari kita mulai perjalanan ini menuju usia panjang yang berkualitas, bukan sekadar kuantitas. Oh ya, jika Anda merasa insight ini bernilai, luangkan waktu sebentar untuk like dan share ke grup-grup komunikasi keluarga atau teman seangkatan Anda. Karena berbagi ilmu kesehatan yang valid adalah bentuk amal jariah. Saya sudah menghabiskan puluhan tahun lebih berinteraksi dengan ribuan pasien. Dan ada satu pola yang selalu membuat saya takjub. Pasien-pasien yang berusia 70, bahkan 90 tahun. Namun masih lincah, masih bisa mengurus diri sendiri. Bermain dengan cucu, bahkan masih aktif berkarya. Rahasia mereka, Bapak atau Ibu sekalian, bukanlah pada obat paten impor atau suplemen yang harganya selangit. Kuncinya ada pada kedisiplinan ritual pagi yang mereka jalankan puluhan tahun. Ada contoh nyata. Pak Albas di Solo, usia 92 tahun, masih rutin jogging pagi keliling kampung. Bu Umi di Medan, 83 tahun, masih bersemangat berjualan di mal dan mengangkat barang dagangan. Pak Lutfi di Makassar, 75 tahun, masih aktif menjadi guru mengaji di musola. Apa yang membedakan mereka? Mereka memiliki protokol pagi yang konsisten dan terbukti secara empiris. Dan yang perlu dicatat, ritual ini tidak membutuhkan biaya besar, hanya butuh komitmen dan konsistensi. Coba introspeksi. Kapan terakhir kali Anda merasakan sensasi bangun pagi yang benar-benar menyegarkan? Bukan sekadar bangun, tapi bangun dengan perasaan terisi penuh, siap menjalani hari. Jika sudah lama atau bahkan lupa rasanya, video ini adalah panduan esensial untuk Anda. Perasaan lelah berkepanjangan atau badan yang terasa pegal saat bangun, itu bukanlah takdir. Itu adalah alarm tubuh yang bisa diatasi. Saya sering mendengar keluhan, "Dok, saya tidur 8 jam, tapi kenapa bangunnya malah capek?" Atau, "Dok, badan saya kok terasa berat sekali ya setiap pagi, seperti ada yang menindih." Bahkan ada yang mengatakan, "Saya sudah lupa rasanya bangun dengan penuh semangat. Sekarang terasa seperti harus dipaksa." Bekerja. Jika Anda merasa familiar dengan keluhan ini, Anda tidak sendirian. Jutaan lansia merasakan hal yang sama. Namun, ingat, ini bukan titik akhir. Ini adalah titik awal untuk transformasi kesehatan Anda. Saya memiliki kasus Pak Sabar, 75 tahun. Pensiunan guru di Surabaya. Beliau datang dengan keluhan klasik. "Dok, saya ini baik-baik saja. Tidak sakit, tapi juga tidak enak badan. Hidup tapi terasa tidak maksimal. Hasil laboratoriumnya sempurna.
kolesterol, gula darah, jantung semua normal. Lalu, mengapa masih lemas? Setelah saya selidiki lebih detail, ternyata pola Pak Sabar adalah bangun tidur langsung kopi tanpa sarapan. Duduk menonton TV hingga siang. Makan siang berlebihan karena kelaparan. Tidur siang terlalu lama. Yang berujung pada sulit tidur di malam hari. Siklus ini berulang terus. Beliau sampai berujar, "Dok, saya merasa seperti robot yang rusak. Fungsi masih jalan, tapi performanya jauh di bawah standar." Saat itu, saya sampaikan, "Pak Sabar, Anda tidak butuh obat. Anda butuh riset total sistem tubuh Anda. Dan riset itu harus dimulai dari pagi hari." Masalahnya bukan pada penyakit, melainkan pada ritme biologis tubuh yang berantakan. Bayangkan tubuh Anda sebagai sebuah orkestra. Jika setiap instrumen bermain tanpa dirigen, yang terjadi adalah kekacauan. Tubuh Pak Sabar saat itu adalah orkestra tanpa dirigen. Tahukah Anda siapa dirigen terbaik untuk tubuh kita? Ya, kebiasaan pagi yang teratur. Tubuh kita diatur oleh ritme circadian rhythm, jam biologis yang mengontrol kapan kita lapar, kapan kita mengantuk, kapan hormon optimal diproduksi. Jika jam ini kacau, seluruh sistem akan terganggu. Inilah mengapa kunci utama menuju usia panjang yang sehat adalah bukan pada obat-obatan, melainkan pada pengaturan ritme tubuh. Dan ritme ini paling efektif diatur melalui protokol pagi yang konsisten. Saya memberikan Pak Sabar, 7 Pillar Ritual Pagi, kamar sehat. Ini adalah kebiasaan yang sangat sederhana. Memanfaatkan bahan-bahan yang ada di dapur. Seperti air hangat, rempah, dan beberapa gerakan fisik ringan. 3 bulan kemudian, Pak Sabar kembali. Kali ini, beliau datang dengan mata yang berbinar, jalan yang tegap, bahkan sempat bercanda dengan perawat. "Dok, saya merasa seperti terlahir kembali." Istrinya pun heran, "Pak, kamu minum jamu apa?" Padahal yang beliau lakukan hanyalah konsisten menjalankan 7 protokol sederhana setiap pagi. Perawat saya sampai berkomentar, "Pak, Anda terlihat 10 tahun lebih muda." Dan yang paling menyentuh, Pak Sabar kini bisa bermain dengan cucunya tanpa kelelahan. Dulu, saya hanya bisa menolak ajakan cucu. Sekarang, saya yang aktif mengajak mereka bermain. Transformasi ini tidak instan, tapi ketika ritme tubuhnya kembali, dampaknya sangat drastis. 7 pilar ritual pagi kamar sehat. 1. Fondasi awal. 2 gelas air hangat pre-hygiene. Saudara-saudara sekalian, mari kita bedah pilar pertama dari 7 ritual pagi kamar sehat. Sebuah kebiasaan yang saya sebut fondasi awal, atau kalau kita ibaratkan, ini adalah hujan pertama bagi tubuh Anda. Protokolnya sangat sederhana. Begitu mata Anda terbuka, sebelum langkah pertama ke kamar mandi, dan sebelum sikat gigi, segera minum 2 gelas air hangat. Bukan air dingin, apalagi air es. Saya tekankan, air hangat. Mengapa ini menjadi langkah yang tidak boleh ditawar? Kondisi dehidrasi senyap. Selama 7 hingga 8 jam, Anda terlelap. Tubuh kita tidak mendapatkan asupan cairan sama sekali. Akibatnya, terjadi dehidrasi minor. Organ-organ vital kita, terutama ginjal, usus, dan bahkan otak berada dalam kondisi yang saya ibaratkan seperti spons kering. Mereka bekerja ekstra keras, menyaring darah yang kental, menghidupkan mesin tubuh. Air hangat yang Anda minum saat perut kosong ini adalah hujan pertama setelah kemarau panjang. Ia langsung diserap dengan cepat oleh sistem pencernaan. Untuk ginjal, aliran darah yang masuk menjadi lebih encer, meringankan kerja ginjal. Untuk usus, air hangat menstimulasi gerakan peristaltik usus yang sangat penting untuk melancarkan proses buang air besar di pagi hari. Untuk otak, otak kita terdiri dari 75% air.
Rehidrasi instan ini menghilangkan sensasi berkabut di kepala dan meningkatkan kejernihan pikiran. Testimoni nyata. Saya ingat Pak Budi dari Yogyakarta, 69 tahun, pernah bersaksi, Dok. Dulu bangun tidur, kepala saya sering terasa pusing seperti kurang tidur. Sekarang, setelah rutin minum 2 gelas air hangat, kepala saya langsung terasa enteng dan segar, tanpa harus menunggu kopi. Peningkatan efisiensi metabolik ini bukan sekadar efek rasa nyaman. Ada dasar ilmiah yang kuat. Studi dari Japanese Medical Association telah menunjukkan bahwa kebiasaan minum air hangat saat perut kosong dapat meningkatkan laju metabolisme basal, energi yang digunakan tubuh saat istirahat hingga 24%. Kesimpulannya, hanya dengan air hangat Anda sudah berhasil melakukan riset internal dan menaikkan performa mesin tubuh Anda hampir seperempat dari kondisi tidur. Ini adalah investasi kesehatan yang paling murah, paling mudah, dan paling mendasar dalam ritual pagi kamar sehat. 2. Alarm metabolik, seduhan jahe segar. Bapak dan Ibu sekalian, setelah Anda sukses mengaktifkan fondasi awal dengan hujan pertama air hangat, kita beranjak ke langkah kedua, yang saya sebut sebagai alarm metaboliki. Ini adalah sinyal tegas kepada tubuh bahwa hari telah dimulai. Dan inilah saatnya mesin tubuh bekerja optimal. Segera siapkan seduhan dari jahe, segar bukan jahe, bubuk kemasan dengan ukuran sekitar 1 ruas ibu jari Anda. Geprek atau parut, seduh dengan air panas. Lalu minum selagi hangat. Mengapa jahe segar menjadi kunci penting dalam ritual pagi? Menyalakan mesin pembakaran termogenesis. Jahe segar ini, Bapak atau Ibu, bukan sekadar rempah penghangat biasa. Ia adalah startup engine yang andal. Jahe mengandung senyawa aktif yang sangat kuat bernama gingerol. Gingerol inilah yang memicu proses termogenesis secara sederhana. Ini adalah proses peningkatan suhu tubuh melalui pembakaran kalori. Artinya, Anda tidak hanya mendapatkan sensasi energi hangat, tetapi juga secara aktif membantu pembakaran lemak dan meningkatkan efisiensi energi Anda sejak pagi hari. Pemadam kebakaran internal antiinflamasi, manfaat jahe melampaui sekadar energi dan kehangatan. Jahe adalah anti-inflamasi alami yang sangat kuat. Anda tahu, sebagian besar penyakit degeneratif, mulai dari nyeri sendi kronis hingga masalah jantung, berakar dari inflamasi atau peradangan kronis tingkat rendah di dalam tubuh. Jahe ini bekerja seperti tim pemadam kebakaran yang secara rutin memadamkan api peradangan kecil tersebut, mencegahnya berkembang menjadi masalah kesehatan yang besar di kemudian hari. Kisah Pak Bambang. Ingat cerita dari Pak Bambang di Bandung, 65 tahun, yang mengatakan, sejak rutin minum jahe pagi, saya jarang sekali masuk angin lagi. Padahal, udara Bandung cukup dingin. Ini menunjukkan jahe membantu menstabilkan kekebalan dan memberikan kehangatan internal yang terstruktur. Cara sederhana mendapatkan manfaat maksimal. Cara mengolahnya sangat praktis dan tidak merepotkan. Ambil 1 ruas jahe seukuran ibu jari, geprek atau parut untuk memaksimalkan keluarnya gingerol. Seduh dengan air mendidih, diamkan sekitar 5 menit, lalu saring. Jika Anda menyukai rasa manis, Anda boleh menambahkan sedikit madu murni, namun hindari gula pasir. Dengan disiplin menjalankan ritual sederhana ini, Anda telah memberikan sinyal kepada tubuh untuk meningkatkan metabolisme dan memasang tameng anti peradangan. Sebelum Anda memulai aktivitas hari ini, 3. Detox alami. Bawang putih mentah ditambahkan. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke pilar ketiga. Saya tahu, pilar ini mungkin terasa paling menantang bagi sebagian Anda karena melibatkan aroma. Tapi mohon, dengarkan saya sampai tuntas. Pilar ini adalah salah satu yang paling krusial untuk menjaga jantung dan pembuluh darah Anda tetap muda. Saya menyebutnya
petugas kuras pipa internal tubuh Anda. Protokolnya adalah ambil 1 siung bawang putih mentah, geprek, lalu telan utuh dengan segera, dibantu air hangat. Saya ulangi, telan, jangan dikunyah, terutama jika Anda sensitif terhadap baunya. Mengapa kita harus menantang diri dengan bawang putih mentah di pagi hari? Tukang kuras pembuluh darah. Bayangkan sistem pembuluh darah Anda yang lebarnya hanya seukuran pipa telah bekerja non-stop selama 60, 70, atau 80 tahun. Apa yang terjadi pada pipa air yang tidak pernah dikuras? Pasti terjadi penumpukan kerak, sumbatan, dan penyempitan. Dalam tubuh kita, kerak ini adalah plak kolesterol. Bawang putih saat digeprek dan dikonsumsi mentah melepaskan senyawa ajaib bernama allicin. Allicin ini adalah agen detoks alami yang terbukti secara ilmiah. Membantu menurunkan kolesterol jahat LD, berperan aktif dalam menstabilkan tekanan darah hipertensi, bertindak sebagai antikoagulan ringan, membantu mencegah pembentukan gumpalan darah yang dapat memicu stroke atau serangan jantung. Kisah Pak Herman. Saya punya contoh nyata. Pak Herman dari Jakarta, 73 tahun, yang lama menderita hipertensi. Beliau berbagi dengan saya, "Dok, dulu tensi saya selalu di angka 160/100. Sekarang dengan disiplin menelan bawang putih mentah, tensi saya stabil di 130/80. Ini bukan sulap, ini adalah sains yang bekerja, mengoptimalkan kualitas senyawa. Kunci keberhasilan bukan hanya menelan, tapi memaksimalkan efek allicin dengan trik sederhana. Digeprek, bukan dicuci. Setelah dikupas, geprek bawang putih, dan diamkan selama 5 hingga 10 menit. Proses ini memberi waktu bagi enzim di dalamnya untuk bereaksi dan memproduksi allicin secara maksimal. Sebelum Anda menelannya, telan utuh dengan banyak air hangat untuk meminimalkan aroma di mulut. Jurus penghilang aroma. Jika Anda tetap khawatir setelah menelan, Anda bisa mengunyah sedikit daun peterseli atau daun mint. Bonus, vitalitas, lansia. Dan satu lagi kabar baik, terutama bagi para pria lansia. Komponen dalam bawang putih, seperti selenium dan allicin, terbukti sangat bermanfaat bagi kesehatan prostat dan sirkulasi darah ke organ-organ vital. Dengan menelan bawang putih mentah secara rutin, Anda tidak hanya membersihkan pembuluh darah, tetapi juga memberikan perbaikan sistemik yang akan terasa hingga ke level vitalitas dan stamina harian Anda. 4. Aktivasi sendi. 10 menit gerakan ringan. Bapak dan Ibu sekalian, setelah internal Anda bersih dan siap bekerja melalui air hangat, jahe dan bawang putih, kini saatnya kita mengaktifkan sistem gerak Anda. Ini adalah pilar keempat yang saya sebut sebagai aktivasi sendi. Protokolnya sangat jelas. Hanya butuh 10 menit dari waktu pagi Anda untuk melakukan gerakan ringan. Saya Tae Kong Kun. Ini bukan sesi gym yang berat atau maraton lari. Ini cukup peregangan dinamis, jalan di tempat, atau senam ringan yang Anda sukai. Ini adalah ritual pemanasan mesin sebelum Anda menjalankan hari. Mengapa 10 menit ini memiliki dampak yang luar biasa? Mencairkan pelumas sendi. Saat kita tidur, tubuh kita diam. Karen synovial, yaitu pelumas alami yang ada di setiap sendi, Anda cenderung mengental. Inilah alasan kenapa Anda sering merasa kaku, lutut, bunyi, atau punggung terasa berat saat pertama kali bangun. Gerakan ringan yang teratur ini berfungsi memanaskan dan melancarkan kembali cairan sinovial tersebut. Sendi menjadi lebih licin, rentang gerak meningkat, dan sensasi kaku pun menghilang. Kisah Pak Hendra. Saya mendapatkan cerita dari Pak Hendra, 68 tahun, pensiunan bank, yang mengatakan, dulu bangun tidur langsung kaku. Seperti robot yang berkarat, sekarang 10 menit gerak ringan, badan saya langsung terasa lentur. Persis seperti mobil yang dipanaskan dulu sebelum dibawa jalan jauh.
pabrik endorfin alami. Manfaatnya tidak hanya fisik, secara neurokimia, gerakan pagi hari memicu pelepasan endorfin. Ini adalah hormon bahagia alami yang diproduksi tubuh Anda sendiri. Dengan mengaktifkan endorfin, mood Anda akan langsung terangkat, stres berkurang, dan Anda mendapatkan dorongan energi positif untuk menghadapi tantangan hari. Ini memastikan Anda tidak hanya sehat fisik, tapi juga sehat secara mental dan emosional. Protokol gerakan sederhana, Anda tidak perlu bingung mencari gerakan. Mulailah dari yang paling sederhana dan aman. Putar kepala, lakukan perlahan, 5 kali ke kanan, 5 kali ke kiri. Angkat bahu ke atas, tahan 5 detik, lalu jatuhkan. Putar pergelangan tangan dan kaki untuk mengaktifkan sendi-sendi kecil. Jalan di tempat sambil mengangkat lutut cukup tinggi. Disiplinlah selama 10 menit. Bahkan ada pasien saya, Bu Dewi dari Surabaya, 70 tahun, yang dulunya malu, kini justru menjadi instruktur senam cadangan di kompleknya. Aktivasi sendi ini adalah investasi mobilitas Anda, memastikan Anda tetap bisa mandiri dan beraktivitas tanpa tergantung pada orang lain di usia senja. 5. Fondasi energi, sarapan tinggi protein. Bapak dan Ibu sekalian, kini kita memasuki pilar kelima yang berhubungan langsung dengan apa yang Anda masukkan ke dalam tubuh setelah ritual detoks dan aktivasi. Pilar ini saya beri nama fondasi energi. Dan kuncinya adalah protein, bukan sekadar karbohidrat. Perhatian, jangan hanya karbohidrat. Saya melihat kesalahan ini terjadi pada hampir 80% lansia yang datang ke kamar sehat. Sarapan, lokal kita entah itu nasi uduk, lontong sayur, bubur ayam, atau bahkan roti manis didominasi oleh karbohidrat tinggi dan gula sederhana. Apa dampaknya? Energi roller coaster karbohidrat sederhana membuat gula darah Anda melonjak cepat, namun tiba-tiba anjlok drastis sebelum jam makan siang. Akibatnya, jam 10 atau 11 pagi, Anda sudah merasa lapar lagi, ngantuk, dan akhirnya makan siang berlebihan. Ini adalah siklus energi yang tidak sehat. Protein di pagi hari, sebaliknya, adalah fondasi bangunan energi yang kokoh. Jika fondasi ini kuat, energi Anda akan dilepaskan secara perlahan dan stabil sepanjang hari. Protokol sarapan kamar, sehat. Saya mengimbau Anda untuk segera mengubah pola sarapan Anda. Fokuslah untuk memasukkan sumber protein yang berkualitas. Protein harus menjadi bintang utama di piring Anda. Contoh sederhana yang efektif: 2 butir telur rebus atau orak-arik. Tempe atau tahu dikukus, dipepes, atau bacem tanpa minyak berlebihan. Atau sepotong kecil ikan panggang dengan sedikit nasi merah atau sayuran. Fungsi krusial protein bagi lansia. Protein ini menjalankan 3 fungsi utama yang sangat krusial di usia senja. Stabilitas gula darah. Protein dicerna lebih lambat, membantu menstabilkan kadar gula darah Anda. Kenyang lebih lama. Protein memberikan rasa kenyang yang lebih awet. Benteng otot mencegah sarkopenia. Di usia 60 tahun ke atas, tubuh kita cenderung kehilangan massa otot, kondisi yang disebut sarkopenia. Tubuh lansia membutuhkan protein lebih banyak untuk memperbaiki sel dan mempertahankan otot. Kisah Pak Agus. Saya punya pasien, Pak Agus dari Malang, 66 tahun. Penderita diabetes tipe kedua. Beliau bercerita, "Dok, sejak saya ubah sarapan ke protein 2 telur, gula darah saya jadi lebih stabil dan tidak lagi naik turun ekstrem seperti dulu." Ingat, ini bukan soal makanan mahal. Tahu dan tempe yang murah meriah pun sudah mengandung protein yang jauh lebih baik daripada semangkuk bubur tanpa protein. 6. Vitamin D gratis, Bergema 15 menit. Bapak dan Ibu sekalian, kita tiba di pilar ke-6. Sebuah hadiah gratis dari alam yang sering kali kita abaikan. Matahari pagi. Saya menyebutnya
terapi cahaya karena manfaatnya tidak hanya fisik, tetapi juga psikologis. Protokolnya sangat mudah. Lakukan ritual berjemur selama 15 menit di bawah sinar matahari. Idealnya sebelum jam 9 pagi. Mengapa matahari pagi adalah pilar vital dalam ritual sehat lansia? Sumber vitamin D alami terbaik. Matahari pagi adalah sumber vitamin D alami terbaik yang tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh suplemen. Vitamin D ini sangat krusial. Bukan hanya untuk tulang mencegah osteoporosis, tetapi juga untuk kekebalan tubuh dan kesehatan jantung Anda. Menyetel ulang jam biologis circadian rhythm. Manfaat yang sering terlewatkan adalah peran matahari sebagai regulator utama jam biologis circadian rhythm tubuh Anda. Paparan cahaya terang di pagi hari memberi sinyal tegas kepada otak bahwa hari telah dimulai. Sinyal ini membantu menormalkan ritme tidur bangun Anda. Siang Anda akan merasa lebih waspada melek. Dan malam hari, Anda akan secara alami merasa mengantuk nyenyak. Kisah Ibu Ratna. Salah satu pasien saya, Bu Ratna, 70 tahun, yang lama menderita insomnia, kini bersaksi dulu susah sekali tidur. Sering terbangun, tapi sejak rutin berjemur pagi, tidur malam, saya sekarang nyenyak seperti bayi, memicu hormon kebahagiaan serotonin. Paparan ini juga merangsang produksi serotonin, yang sering dijuluki hormon happy. Berjemur di pagi hari adalah cara alami dan ampuh untuk meningkatkan mood dan mengurangi stres sejak awal hari. Perhatian penting, protokol berjemur aman untuk mendapatkan manfaat maksimal tanpa risiko. 15 menit tanpa pelindung. Untuk 15 menit pertama, biarkan kulit Anda terpapar tanpa sunblock. Ini vital agar sinar UVB dapat memicu produksi vitamin D secara optimal. Waktu emas lakukan sebelum jam 9 pagi. Dengan disiplin menjalankan pilar ini, Anda memberikan tubuh Anda vitamin D gratis dan mengatur ulang jam biologis Anda. Memastikan kualitas tidur malam yang lebih baik dan suasana hati yang lebih positif. 7. Jeda mental. 5 menit keheningan. Bapak dan Ibu sekalian, kita telah sampai pada pilar ke-7. Pilar penutup yang seringkali menjadi penentu kualitas hari Anda. Jeda mental. Ini adalah kebiasaan yang paling sederhana, namun ironisnya paling sering diabaikan. Protokolnya sangat minimalis. Hanya 5 menit hening. Anda bisa memilih untuk berzikir, berdoa, meditasi, atau sekadar duduk tenang tanpa gangguan. Ini adalah proses vital yang saya sebut restart komputer untuk otak Anda. Mengapa otak Anda butuh 5 menit? Keheningan meredakan pembombardiran informasi. Di era digital ini, otak kita terus-menerus dibombardir oleh ribuan input informasi. Otak kita mengalami overload yang kronis. Jika kita langsung tancap gas tanpa jeda mental, pikiran kita akan cepat lelah, mudah terdistraksi, dan rentan terhadap kecemasan. Mengelola hormon stres kortisol. Keheningan di pagi hari adalah cara paling efektif untuk menurunkan hormon stres. Fakta ilmiah. Studi dari Harvard Medical School membuktikan bahwa meditasi atau keheningan singkat, yaitu 5 menit sehari, dapat secara signifikan mengurangi kadar kortisol hormon stres hingga 23%. Dengan rendahnya kortisol, Anda memulai hari dengan ketenangan, fokus yang lebih tajam, dan emosi yang lebih stabil. Kisah Pak Ahmad, saya pernah menangani Pak Ahmad, 75 tahun, pensiunan tentara. Beliau mengatakan, "Dok, ini 5 menit hening yang membuat saya tetap waras di usia segini. Dulu pikiran saya kayak TV rusak banyak semutnya. Sekarang jernih." Panduan praktik keheningan. Anda bisa menyesuaikan praktik ini sesuai keyakinan Anda. Praktik universal pernapasan. Lakukan pernapasan diafragma secara perlahan. Tarik napas dalam 4 hitungan. Tahan 4 hitungan. Buang napas 4 hitungan. Ulangi siklus ini
5-10 kali bagi muslim. Manfaatkan waktu hening ini untuk zikir pagi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali, atau membaca doa-doa pagi dengan penuh penghayatan. Dengan memberikan waktu istirahat 5 menit untuk otak Anda. Anda telah memasang filter mental yang membantu Anda menghadapi hiruk-pikuk hari dengan pikiran yang tenang dan terkendali. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita tutup, ada satu informasi tambahan yang penting, khususnya bagi Anda, para pria lansia yang telah tekun menyimak hingga pilar ketiga. Bonus vitalitas pria lansia. Kami di Kamar Sehat menemukan bahwa kombinasi sinergis dari jahe segar pilar 2 dan bawang putih mentah pilar 3 ternyata memberikan manfaat signifikan bagi kesehatan prostat dan sirkulasi darah pelvik area vital. Banyak pasien saya yang tadinya sering terbangun berkali-kali di malam hari untuk buang air kecil indikasi masalah prostat, kini melaporkan bisa tidur nyenyak sampai pagi. Peningkatan sirkulasi darah ke seluruh tubuh, termasuk organ vital, secara bertahap juga mengembalikan stamina dan vitalitas yang mungkin sudah lama meredup. Perlu dicatat, ini bukan obat kuat instan. Bapak atau Ibu, ini adalah perbaikan sistem tubuh secara menyeluruh yang aman dan holistik. Bagaimana memulai maraton sehat ini? Saya tahu 7 pilar ini mungkin terasa banyak. Ingat baik-baik filosofi Kamar Sehat. Ini adalah maraton, bukan sprint. Jangan terburu-buru mencari hasil instan. Protokol adaptasi 3 minggu. Disiplin. Minggu pertama, fokuskan diri Anda pada 3 kebiasaan dasar yang paling mudah. Air hangat, jahe, dan gerakan ringan. Minggu kedua, jika sudah nyaman, tambahkan 2 pilar lagi, bawang putih dan berjemur. Minggu ketiga, lingkupi semua 7 pilar dengan sarapan protein dan keheningan 5 menit. Kunci suksesnya, Bapak atau Ibu, adalah konsistensi, bukan intensitas. Saya lebih menghargai Anda yang menjalankan 3 kebiasaan rutin setiap hari daripada yang memaksakan 7 kebiasaan, tapi hanya bertahan seminggu. Setelah 21 hari konsisten, kebiasaan ini akan menjadi otomatis. Tubuh Anda sendiri yang akan menagihkan bukti konsistensi. Riset global, termasuk studi mendalam di Jepang, dan penelitian tentang Blue Zone, secara konsisten membuktikan bahwa orang dengan morning routine yang teratur hidup rata-rata 7 tahun lebih lama dengan kualitas hidup yang sangat baik, aktif, dan mandiri. Ini adalah pola yang sudah teruji oleh waktu. Panggilan untuk transformasi. Ingatlah selalu, umur hanyalah angka yang tercatat di KTP. Yang paling penting adalah bagaimana kualitas hidup Anda saat ini. Tubuh Anda sudah setia melayani Anda puluhan tahun. Sekarang adalah saatnya kita membalas kesetiaan itu dengan perawatan yang tepat. Tidak ada kata terlambat untuk memulai hidup sehat. Dulu, saya ceritakan kasus Pak Sutrisno yang dulunya lemas seperti robot rusak. Kini, beliau bukan hanya sehat, tapi menjadi instruktur senam lansia di kompleksnya. Jika beliau bisa bertransformasi di usia 72 tahun, Anda pasti bisa. Pilihan ada di tangan Anda. Anda ingin menikmati masa pensiun dengan kesehatan yang menyenangkan, atau dipenuhi keluhan yang menyakitkan? Pilihannya, Bapak atau Ibu. Dimulai besok pagi. Mulai pilih minimal 3 kebiasaan yang paling menarik bagi Anda. Tulis di kolom komentar. Kebiasaan mana yang akan Anda jadikan ritual pertama Anda? Mari kita bentuk komunitas sehat ini bersama-sama. Mari kita tutup diskusi kali ini dengan kembali bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga keberkahan solawat membawa kesehatan prima, ketenangan jiwa, dan umur panjang yang bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat dari Dr. Baskoro dan Kamar Sehat, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sebesar-besarnya sudah menyimak seluruh pemaparan 7 pilar ritual pagi Kamar Sehat ini.
hingga tuntas. Kesediaan Anda meluangkan waktu menunjukkan komitmen yang luar biasa terhadap kualitas hidup Anda sendiri. Ingatlah pesan kunci dari saya. Kesehatan bukanlah biaya, melainkan investasi paling mahal yang Anda miliki. Jangan pernah hiraukan suara-suara sumbang yang berbisik, "Ah, sudah tua. Buat apa lagi repot-repot ganti kebiasaan?" Justru karena kita sudah mencapai usia emas, kita harus lebih peduli. Ini adalah masa di mana kita menentukan kualitas 20 hingga 30 tahun ke depan. Pilihan itu ada di tangan Anda dan keputusannya dimulai dari disiplin pagi hari besok. Saya berharap 7 pilar ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi titik balik transformasi kesehatan Anda. Jadikan setiap pagi sebagai kesempatan kedua untuk memperbaiki diri. Sampai jumpa dalam diskusi kesehatan mendalam lainnya di Kamar Sehat. Saya berdoa, semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan prima, pikiran yang jernih, dan kebahagiaan yang melimpah. Tetap sehat, tetap bahagia, dan teruslah bersemangat. Saya Dr. Baskoro dari Kamar Sehat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.